Perkenalkan, nama saya Dani. Saya akan melaksanakan uji praktek dan pembangunan pemasangan solar carport dengan kapasitas 4 kW dan dengan baterai 5,8 kWh. Oke, sebelum kita melakukan pekerjaan, ada baiknya kita melengkapkan diri kita dengan alat perlindungan diri yang terdiri dari helm, kacamata safety, rompi, slop tangan, dan juga sepatu safety. Nah, jika kita berada atau bekerja di ketinggian yang lebih dari 3 meter, maka kita diwajibkan untuk menggunakan body harness. Oke, selanjutnya kita harus mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan instalasi. Di sini ada beberapa alat, di antaranya beberapa tang, ada tang cucut, tang potong, dan juga ada tang untuk melakukan crimping. Selanjutnya juga ada beberapa jenis obeng, plus, minus, dan juga kunci L. Di sini juga ada tool khusus yang digunakan untuk mengencangkan mounting-mounting seperti mid clamp dan end clamp, dan juga ada water pass untuk mengukur kemiringan saat memasang inverter. Dan juga ada beberapa alat lain seperti bor baterai dan juga bor AC. Nah, yang terakhir di sini juga ada alat avometer yang digunakan untuk melakukan pengukuran seperti pengukuran voltase maupun pengukuran arus. Setelah alat-alat, maka kita harus mempersiapkan material yang akan digunakan. Di antaranya, yang pertama ada solar panel, kedua ada inverter, ketiga ada railing, keempat ada struktur, yang dalam hal ini yaitu struktur carport. Selanjutnya ada L-fit, ada mid clamp, end clamp, kabel, MC4, fuse, MCB, SPD, dan grounding. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang single line diagram dari instalasi solar carport berkapasitas 4 kW, yang dimana kita akan menggunakan 12 panel yang terbagi menjadi 2 string. Yang string pertama terdiri dari 9 panel di seri, dan string kedua terdiri dari 3 panel di seri. Nah, kemudian kedua string tersebut akan masuk ke DC box, di mana DC box ini terdiri dari beberapa sistem proteksi, yaitu ada SPD untuk mencegah ketika ada petir atau lonjakan arus, dan juga terdapat DC switch untuk mematikan koneksi dari solar panel ke inverter. Nah, selanjutnya di sini juga ada inverter, di mana inverter yang kita gunakan merupakan tipe hybrid, yang berarti terdapat koneksi baterai dan juga koneksi grid. Nah, di mana selanjutnya keluaran dari inverter tadi akan diparalelkan dengan koneksi PLN yang diproteksi dengan menggunakan MCB 2 pole 20 ampere. Nah, kemudian ada komponen lain yaitu ada EPS box atau sering kita dengar dengan ATS atau Automatic Transfer Switch. Automatic Transfer Switch ini akan bekerja ketika grid mati dan keluaran dari inverter melewati output baterai. Nah, itu harus dilakukan switching. Nah, itu akan di switch dengan EPS box yang ujungnya akan diinputkan ke MDP untuk selanjutnya ke load atau beban. Nah, selanjutnya juga di sini ada baterai, di mana baterai ini juga kita tambahkan baterai switch agar dapat dimatikan ketika akan melakukan maintenance atau perawatan. Berikut merupakan jadwal pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTS on grid kapasitas 4,0 kW peak yang berlokasi di Sanur, Bali, dengan jangka waktu 6 hari, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut. Ini ada jadwal pekerjaan sama SOP untuk pengerjaan pemasangan PLTS. Coba dipelajari dulu. Siap, saya akan pelajari, Pak. Oke, sebelum kita melakukan pemasangan, harus dipastikan kita bekerja sesuai dengan standar operational procedure atau SOP. Kita akan melakukan pengecekan pada spesifikasi panel dan juga inverter. Oke, jadi pada proses instalasi yang pertama-tama kita memastikan bahwa struktur yang akan dipasangkan panel kuat dan juga orientasinya sudah sesuai dengan desain. Selanjutnya adalah memasang L-fit pada struktur. L-fit ini nantinya digunakan untuk memegang rel, di mana rel ini akan dipasangkan klem dan solar panel.
Adapun klem yang terdapat pada rel ini yaitu end clamp dan juga ada mid clamp yang berada di tengah-tengah panel. Nah, di mana prosedur pengencangan end clamp ini adalah dengan kunci L khusus seperti ini. Dipastikan pengunci kuat agar panel tidak terjatuh dan tidak goyang. Selanjutnya adalah memastikan jarak antar panel ada jarak paling tidak 1 meter agar tidak terjadi shading dari panel yang lebih tinggi ke panel yang lebih rendah. Selanjutnya juga perlu dipastikan bahwa kabel grounding antar rel terpasang dengan baik. Yang selanjutnya dilakukan adalah menarik string secara seri dan dikumpulkan menjadi satu string melalui kabel ini yang akan masuk ke inverter. Jadi setelah kita lakukan pemasangan solar panel tadi, makanya string itu akan masuk ke dalam sini, yaitu masuk ke DC box. DC box ini akan nantinya masuk pertama ke fuse box yang diparalelkan dengan SPD untuk mencegah terjadinya kerusakan ketika ada petir. Selanjutnya akan masuk ke DC isolator. DC isolator ini merupakan switch yang berfungsi untuk memutus aliran dari solar panel ke inverter. Selanjutnya ini dia akan masuk langsung ke DC input dari inverter. Nah, karena kita menggunakan inverter hybrid, maka akan terdapat dua output. Yang pertama output dari grid yang akan terkoneksikan ke grid, dan kedua output ketika grid mati atau output dari baterai. Nah, output dari sini akan masuk ke output dari AC atau grid akan masuk ke AC box, di mana di sini terdapat MCB yang untuk memproteksi koneksi antara inverter dengan koneksi PLN atau grid. Nah, setelah ini akan masuk ke EPS box atau ATS jika boxnya secara otomatis. Nah, di sini akan dilakukan pemilihan antara output dari baterai atau output dari grid, atau yang otomatis akan lakukan pemindahan otomatis ke baterai ketika grid mati. Nah, itu dilakukan di sini. Nah, selanjutnya dari sini akan dilanjutkan ke beban rumah atau beban perkantoran. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat DC switch yang untuk memutus koneksi baterai ke inverter jika akan dilakukan maintenance atau sebagainya. Nah, selanjutnya setelah semua terpasang, maka kita akan melakukan pengukuran-pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran output dari solar panel. Di sini kita perlu memastikan bahwa output yang dari solar panel sesuai dengan yang kita inginkan atau yang kita desain sebelumnya. Pengecekan output dilakukan pada semua string. Selanjutnya, jika output DC sudah sesuai, maka dilanjutkan dengan pengecekan output AC. Perlu dipastikan bahwa output AC, terutama frekuensinya, harus sama antara PLN atau grid dengan output yang dihasilkan dengan inverter. Di sini juga kita dapat cek output yang dihasilkan pada layar inverter. Oke, setelah semua selesai dipasang dan output dari solar bekerja dengan baik, maka ada baiknya kita harus selalu memastikan checklist yang kita miliki apakah semua pekerjaan sudah dilakukan dengan baik. Seperti struktur, baut-baut, komponen-komponen proteksi sudah lengkap, dan juga voltase-voltase sudah sesuai. Yang Pak, berikut laporan hasil pengerjaan. Oke, saya akan cek dulu. Ya, terima kasih. Sekian video praktek uji pembangunan PLTS. Jika ada kesalahan-kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.